Mancini bongkar masalah Arab Saudi. Hasil 0-0 lawan Cape Verde picu narasi karma. Indonesia jadi harapan baru Asia. Chasing glory through the haze. From the streets with dreams like underneath the crimson. Seperti yang kita tahu, kiprah Qatar dan Arab Saudi di ajang Piala Dunia benar-benar mendapatkan banyak sorotan. Di mana sorotan itu tak hanya datang dari Indonesia, melainkan juga dari negara lain. Banyak yang menilai apa yang dialami oleh Qatar dan Arab adalah bentuk karma yang mereka lakukan selama ini. Karma yang terjadi berkat kecurangan demi kecurangan yang mereka lakukan. Kecurangan yang akhirnya merugikan negara di kawasan Asia. Lantas, bagaimana cerita selengkapnya? Mari kita bahas sampai tuntas. Indonesia, strong and free. We're bound by pride, our destiny. Setelah Qatar gagal memenuhi ekspektasi, kini Arab Saudi juga mendapat sorotan tajam usai hanya mampu bermain imbang tanpa gol melawan Cape Verde pada pertandingan yang berakhir pagi kemarin. Hasil 0-0 tersebut membuat banyak pendukung Arab Saudi kecewa. Di sisi lain, media sosial justru dipenuhi komentar dari supporter berbagai negara Asia yang mengaitkan hasil ini dengan istilah karma sepak bola. Mengapa muncul anggapan seperti itu? Selama beberapa tahun terakhir, sebagian supporter di Asia sering memperdebatkan sejumlah keputusan AFC yang dinilai lebih menguntungkan negara-negara tertentu di kawasan Timur Tengah. Mulai dari penentuan tuan rumah, jadwal pertandingan, hingga berbagai keputusan lain yang memicu kontroversi di kalangan penggemar. Pandangan tersebut bukan hanya datang dari Indonesia. Di Malaysia, presenter olahraga Faiz Gurun juga pernah mempertanyakan mengapa sejumlah pertandingan penting lebih sering digelar di Timur Tengah dibandingkan di lokasi netral. Menurutnya, pertandingan di tempat netral dapat mengurangi munculnya persepsi bahwa salah satu tim memperoleh keuntungan. Meski demikian, perlu diingat bahwa AFC selalu menyatakan penyelenggaraan kompetisi dilakukan sesuai regulasi yang berlaku. Karena itu, berbagai tudingan yang beredar di media sosial tetap merupakan pendapat dan perdebatan di kalangan supporter, bukan fakta yang telah dibuktikan. We'll shine our colors through the Namun, hasil di lapangan membuat diskusi itu kembali mencuat. Qatar yang sebelumnya dikenal sebagai salah satu kekuatan Asia, tampil jauh dari harapan. Kini, Arab Saudi juga gagal menunjukkan performa terbaiknya. Di tengah situasi tersebut, nama Roberto Mancini kembali menjadi bahan pembicaraan. Pelatih asal Italia itu pernah menangani Arab Saudi selama lebih dari 1 tahun sebelum akhirnya berpisah dengan federasi. Setelah tidak lagi melatih Arab Saudi, Mancini beberapa kali mengungkapkan kritik terhadap arah perkembangan sepak bola di negara tersebut. Menurutnya, derasnya kedatangan pemain-pemain bintang dunia memang membuat Liga Arab Saudi semakin populer. Namun di sisi lain, kesempatan bermain pemain lokal menjadi semakin terbatas. Akibatnya, proses regenerasi pemain dinilai tidak berjalan secepat yang diharapkan. Pernyataan tersebut sempat menuai kontroversi. Sebagian publik Arab Saudi tidak setuju, tetapi ada juga yang menganggap kritik Mancini layak menjadi bahan evaluasi. Bek senior Arab Saudi, Ali Al-Bulaihi, bahkan pernah mengungkapkan bahwa Mancini dikenal sebagai pelatih yang sering memberikan kritik keras kepada pemain maupun sistem sepak bola selama masa kepemimpinannya. Kini, setelah Arab Saudi kembali kehilangan poin penting di Piala Dunia, kritik-kritik tersebut kembali menjadi perbincangan. Sementara itu, perhatian publik Asia mulai beralih kepada timnas Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan skuad Garuda memang sangat signifikan. Kehadiran pemain-pemain diaspora yang berkembang di Eropa membawa perubahan besar terhadap kualitas permainan Indonesia. Tekanan tinggi
organisasi permainan yang semakin rapi, serta kemampuan menjaga intensitas pertandingan membuat Indonesia mulai dipandang berbeda dibanding beberapa tahun lalu. Tentu masih terlalu dini untuk menyebut Indonesia setara dengan negara-negara elit dunia. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa arah perkembangan Garuda membuat banyak pihak optimistis Indonesia bisa menjadi salah satu kekuatan baru di Asia apabila proses pembinaan terus berjalan dengan baik. Inilah yang membedakan perjalanan Indonesia saat ini. Di saat beberapa negara masih menjadi bahan perdebatan karena berbagai kontroversi di luar lapangan, Indonesia justru berusaha mengejar prestasi melalui peningkatan kualitas pemain, pengalaman internasional, dan pembinaan jangka panjang. Pada akhirnya, sepak bola tetap ditentukan oleh apa yang terjadi di atas lapangan. Hasil pertandingan, kualitas permainan, dan konsistensi tim akan menjadi ukuran utama, bukan persepsi atau kontroversi. Lalu bagaimana menurut kalian football lovers? Apakah hasil imbang Arab Saudi melawan Cape Verde hanyalah hasil biasa? Atau menurut kalian menjadi simbol bahwa persaingan sepak bola Asia kini mulai berubah?